Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hinat. Kali ini saya akan membahas tentang kolonialisme, imperialisme, dan merkantilisme. Baik, kita mulai dari kolonialisme. Ada yang tahu apa itu kolonialisme? Kolonialisme itu berasal dari kata koloni. Dalam bahasa Latin itu adalah kolonia yang artinya tanah atau tanah permukiman atau jajahan. Secara umum, kolonialisme adalah usaha untuk memperluas, mengembangkan, menguasai suatu daerah di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Contohnya misalnya Belanda. Wilayah Belanda itu berada di benua Eropa. Nah, Belanda melakukan kolonialisme ke wilayah Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Dan muncullah Indonesia adalah Hindia Belanda, ya, atau Belandanya Hindia. Oke, paham ya anak-anak? Baik, selanjutnya jenis-jenis kolonialisme itu terdiri dari berbagai jenis, tapi di sini saya hanya akan membahas 3 jenis kolonialisme, yaitu yang pertama kolonialisme eksploitasi adalah penguasaan suatu wilayah untuk dikuras habis tenaga penduduk dan kekayaan secara paksa untuk kepentingan negara yang melakukan koloni. Saya ambil contoh negara Belanda terhadap Indonesia, di mana Belanda melakukan kolonialisme di Indonesia dengan mengambil sumber daya alam baik manusia maupun alam. Ya, contoh realnya yaitu sistem tanam paksa yang diterapkan di Indonesia, di mana sistem tanam paksa itu mewajibkan penduduknya untuk menanam tanaman-tanaman wajib yang ditentukan oleh Belanda, lalu menjual ke Belanda dengan harga murah. Oke, itu koloni yang pertama, yaitu koloni eksploitasi. Ya, dari katanya mengeksploitasi. Ya. Selanjutnya itu ada koloni penduduk, adalah penguasaan daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir atau menghilangkan penduduk pribumi yang digantikan oleh penduduk yang menjadikan kependudukan pribumi itu terabaikan. Misalnya saya ambil contoh itu di benua Amerika. Pada abad ke-18 sampai 19, penduduk bangsa Eropa datang ke benua Amerika, lalu bangsa Eropa itu mengusir atau menghilangkan penduduk pribuminya, yaitu penduduk pribumi bangsa benua Amerika itu adalah suku Indian, ya, suku Indian. Jadi bangsa Eropa masuk ke Amerika dan mereka membuat sebuah pemukiman penduduk di sana dengan cara mengusir atau menggantikan penduduk aslinya, yaitu penduduk suku Indian. Oke, paham? Ya. Selanjutnya itu adalah koloni deportasi. Ya, deportasi adalah daerah atau wilayah koloni yang digunakan sebagai tempat pembuangan atau membuang para narapidana yang tidak dapat ditangani lagi oleh pemerintah. Ya, saya ambil contoh misalnya di benua Australia. Di benua Australia itu pada abad ke-18 eh, eh, bangsa Inggris itu mengangkut narapidana di Inggris itu ke benua Australia. Jadi benua Australia itu ditempatkan atau dijadikan tempat pembuangan narapidana dari Inggris. Nah, akhirnya narapidana itu ditempatkan di Australia. Nah, Australia, ya. Jadi narapidana itu tugasnya nanti di benua Australia itu adalah kembali lagi ke koloni yang pertama, yaitu eksploitasi, ya. Jadi mengambil kekayaan di Australia. Dan seperti yang kita tahu sekarang benua Australia itu kebanyakan adalah orang-orang Eropa, karena dulunya adalah tempat pembuangan atau deportasi bangsa Inggris di benua Australia. Nah,
Selanjutnya, kolonialisme itu bertujuan atau tujuan kolonialisme itu adalah untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, baik tenaga kerja, perdagangan di suatu wilayah tertentu. Jadi tujuan dari kolonialisme itu adalah untuk mencari dominasi ekonomi dan sumber daya. Jadi sumber daya di tempat daerah koloni itu diambil, lalu dikirim atau diambil oleh bangsa induk koloni ya, atau mother koloni ya, itu negara induk biasanya. Ya, itu saja. Selanjutnya kita lanjut ke imperialisme. Ya, itu adalah imperialisme. Nah, imperialisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu imperira yang berarti memerintah. Nah, hak untuk memerintah itu disebut dengan imperium. Sedangkan orang yang berhak memerintah itu disebut imperator. Ya. Jadi imperialisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu imperera yang artinya memerintah. Sedangkan hak untuk memerintah itu disebut imperium dan orang yang berhak memberi perintah adalah imperator. Ya, apa? Ingat ya ketiga kata itu. Nah, sedangkan pengertian umum dari imperialisme itu adalah kebijakan di mana negara besar berupaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain untuk dijaga agar bisa berkembang. Jadi tadi imperialisme itu berasal dari kata memerintah ya. Berarti arti dari imperialisme itu kebijakan di mana negara besar itu berupaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain untuk dijaga agar bisa berkembang. Oke, selanjutnya imperialisme ini bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu imperialisme kuno. Nah, imperialisme kuno ini terdiri dari tiga, yaitu gold, yang artinya emas atau kekayaan. Berikutnya adalah glory, yang artinya kemenangan atau kekuasaan. Yang terakhir adalah gospel, yang artinya suci, yang artinya menyebarkan agama. Ya, imperialisme berikutnya itu adalah imperialisme modern. Imperialisme modern ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dan pasar yang luas. Nah, imperialisme modern ini muncul setelah adanya revolusi industri. Ya, revolusi industri itu awal mulanya itu di Inggris. Jadi imperialisme modern ini muncul setelah revolusi industri yang berasal dari Inggris, di mana tujuan yang tadi tiga imperialisme kuno itu gold, glory, gospel itu digantikan atau ditambah lagi menjadi tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara itu ya, seperti bahan mentah atau kekayaan sumber daya alam ya. Nah, ini selanjutnya itu adalah merkantilisme. Merkantilisme itu artinya itu adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi gini, merkantilisme itu adalah teori ekonomi ya, sebelum kapitalisme ya, itu ada yang namanya merkantilisme. Ya. Nah, di mana teori ekonomi ini, merkantilisme ini menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki negara tersebut. Nah, aset itu bisa berupa dengan emas ya. Pada zaman itu aset itu diukur kayaknya suatu negara itu diukur dari banyaknya emas atau logam mulia atau perak yang dimiliki oleh suatu negara itu. Nah, inti dari paham merkantilisme itu antara lain
Sarana utamanya adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Jadi tujuan utamanya itu untuk mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Ya. Selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu berfokus pada neraca perdagangan surplus yang yaitu dengan memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Jadi inti kedua itu dari merkantilisme itu berfokus pada neraca perdagangan yang surplus. Ya, yang surplus itu berartinya pengeluaran suatu negara itu lebih kecil dibandingkan pendapatannya. Gitu. Oke, ini berhubungan dengan teori ekonomi ya, merkantilisme. Yang terakhir itu adalah negara menjadi pelaku utama yang mengendalikan perekonomian. Jadi merkantilisme itu negara itu memiliki wewenang atau menjadi pelaku utama yang mengendalikan perekonomian. Ya, oke. Jadi pada akhirnya merkantilisme yang tadinya berfokus pada logam mulia emas itu eh, berkembang menjadi sumber daya alam suatu negara ya. Jadi nanti ini merkantilisme ini berkembang menjadi paham-paham selanjutnya ya ekonomi modern yang saat ini ya. Nah, itu saja untuk merkantilisme, imperialisme dan kolonialisme ya. Jadi penjelajahan samudra nanti ketiga paham ini yang akan menyebabkan bangsa Eropa itu menjelajahi samudra dan menjajah negara-negara Asia Tenggara atau Amerika Serikat atau Afrika ya. Jadi paham merkantilisme itu menyebabkan negara-negara itu memiliki keinginan untuk memperkaya negaranya dengan mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Nah, caranya ya dengan cara menjajah wilayah atau negara lain ya. Karena di negaranya sendiri itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan suatu negara itu ya. Sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.